Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan, sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial dari Adobe Flash. Dan kita akan belajar tentang motion editor. Yang kemarin kita sudah membahas tentang motion preset. Nah, kali ini yang pertama kita akan buat dokumen baru dengan menggunakan seperti biasa Script 2. Kita buat. Lalu kemudian saya akan import gambar dan nanti kita akan buat motion. Misalkan gambar ninja ini. Kemudian kita buat motion, klik kanan, lalu kemudian create motion twin. Oke, jadi convert ke simbol, kita oke. Lalu kemudian di sini di frame 24 akan saya geser ke sini. Lalu kemudian untuk frame 50 misalkan kita tambah. Oke, insert keyframe atau gunakan ini, klik kanan insert keyframe atau gunakan yang namanya shortcut dari F5, tombol F5. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya saya di frame 80 saya tambahkan insert keyframe F5, kita geser ke bawah, dan yang terakhir itu adalah di frame 100 kita insert frame juga, lalu kemudian kita kembali lagi ke posisi semula. Oke, jadi animasinya akan seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita geser dengan playhead. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang animasi ini bisa lihat di tutorial sebelumnya. Saya akan tambahkan untuk yang pertama, kita akan tambahkan yang namanya alpha, nilai alpha dari animasi ini. Lalu kemudian saya tambahi filter yaitu glow dengan warna merah. Kemudian ini blur Y dan X-nya saya akan besarkan. Lalu kemudian di frame 25 ini saya akan klik dulu untuk di timeline framenya yang untuk motion. Saya akan tambahkan is sampai 100. Lalu kemudian saya akan tambahkan rotasi untuk motion. Jadi efek berputar itu adalah 20 kali putaran dalam satu pergerakan. Oke. Lalu kemudian kita kembali lagi ke sini. Di sini movie clipnya akan saya klik, kemudian saya besarkan lagi untuk alfanya, dan saya ganti untuk glow-nya menjadi kuning. Oke, di frame 80 akan saya ganti menjadi biru, misalkan seperti ini. Dan yang terakhir di frame 100 ini saya bikin alfanya balik lagi ke 0. Oke. Setelah kita selesai membuat motion twin, kita akan coba untuk menuju ke motion editor. Jadi di sebelahnya timeline ini ada output dan juga motion editor. Nah, buat teman-teman yang belum ada motion editornya, misalkan di sini belum ada motion editor, bisa klik di window lalu ke motion editor. Oke. Jadi di sini untuk mengedit atau lebih detail lagi, jadi motion editor itu adalah editor khusus motion, dan di dalamnya banyak fungsi yang sesuai dengan apa yang ada di motion twin, dan nanti kita bisa edit secara detail pergerakan, transformasi, scale, dan lain sebagainya. Jadi untuk edit motion kita harus klik dulu yang namanya objek atau mungkin di timeline. Contoh kalau misalkan kita edit di timeline ini, misalkan saya akan klik untuk objek, lalu kemudian kita menuju ke motion editor. Dan di motion editor kita bisa lihat di sini ada timeline tersendiri, ada graf, grafik, dan juga pengaturan nilai dan lain sebagainya. Kita akan geser ke atas agar nanti terlihat semua fungsinya. Lalu kemudian untuk skala dari stage saya akan ubah jadi fit in window. Di sini kita bisa lihat properti dari editor yang ada motionnya ini. Jadi di sini ada
untuk motion yang sudah kita buat itu adalah ada yang namanya basic motion, dan ini untuk pengaturan dari posisi X, Y, dan rotasi. Jadi ini ada nilainya, kemudian ini ada is, ada percepatan, perlambatan, lalu kemudian di sini ada timeline yang memuat informasi tentang posisi X dan Y berupa grafik seperti ini. Dan yang terakhir, sebelumnya kita untuk motion kita sudah sampai di frame 100. Jadi kita bisa edit lebih detail lagi di dalam motion editor. Lalu kemudian di bawah motion editor ada transformation. Transformation digunakan untuk membuat kemiringan benda, posisi X, Y, lalu kemudian untuk skala benda. Dan kita bisa edit di sini juga. Lalu kemudian yang di bawahnya adalah color effect. Sebelumnya kita sudah menambahkan alpha. Jadi untuk color effect kita bisa hapus untuk alpha maupun kita bisa tambahkan color effect lainnya, misalkan brightness, tint maupun advanced color. Lalu kemudian di sini ada nilai dan grafik juga. Oke, lalu kemudian di bawahnya ada filter. Di filter ini sebelumnya kita sudah menambahkan yang namanya glow, dan nanti kita akan edit. Dan yang terakhir di sini ada is untuk percepatan dari animasi. Oke, kemudian kita akan ke playhead. Di bagian playhead misalkan kita klik, lalu kemudian kita akan geser. Ketika kita geser, maka nilai di X dan Y dan rotasi ini akan berubah karena seiring dengan penambahan frame, jadi waktu animasinya. Dan di sini kita bisa lihat semakin grafik X itu naik, maka posisi X juga akan naik. Kalau misalkan Y ini misalkan turun, kalau misalkan Y turun atau sama atau lurus seperti ini, maka dia tidak ada yang namanya perubahan posisi. Dan kalau misalkan ada yang turun, berarti posisinya misalkan Y itu akan berkurang. Selanjutnya saya akan menonaktifkan is di sini, maka kita akan bisa mengedit nilai di sini. Kalau misalkan ini diklik, maka nanti kita bisa geser posisi X, misalkan saya geser sini. Lalu kemudian untuk Y-nya misalkan ke atas. Oke. Jadi ketika Y-nya ini saya klik, kemudian di sini dia akan turun, semakin turun. Jadi sebelumnya ada di posisi atas, kemudian dia posisinya berkurang untuk Y-nya. X-nya kita klik. Dan di sini kita bisa lihat posisi X-nya di sini. Kalau misalkan kita naikkan, jadi dia akan bertambah posisi X-nya, dan kita bisa lihat di stage pun juga akan berubah. Oke, misalkan seperti ini. Kita klik untuk Y-nya. Y-nya misalkan di sini akan saya kurangi. Jadi dia akan terlihat naik seperti itu. Kita lihat di stage. Oke. Lalu kemudian kita bisa klik selanjutnya untuk go to next keyframe. Ketika go to next keyframe, kita akan menuju ke keyframe selanjutnya. Oke, jadi keyframe selanjutnya ada di sini. Misalkan untuk posisi X, ini saya klik, kalau kemudian ini akan saya coba untuk turun. Lalu kemudian untuk posisi Y, saya akan coba naik, dia akan makin turun. Dan selanjutnya untuk rotasi, kita klik di sini, kita bisa atur. Misalkan di sini saya akan coba untuk mengubah rotasi lagi. Dan kita bisa klik di sini, kita bisa atur jumlah rotasi. Dan kita menuju ke keyframe selanjutnya. Di keyframe selanjutnya ini adalah keyframe terakhir, jadi kita bisa edit di sini. Oke, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman. Kalau misalkan ingin yang lebih detail, bisa gunakan ini. Setelah selesai, kita bisa klik di sini. Kita ingin is atau tidak, pergerakan untuk percepatan itu kita ingin is atau tidak. Jika ingin tetap is,
Jika is kita pilih yang ini, kalau tidak ada percepatan kita bisa non seperti ini. Kemudian kita enable. Oke. Kita balik lagi, kita tetap gunakan is. Selanjutnya saya akan coba ke transformation. Transformation di sini ada skew dan juga scale. Oke, karena kita sebelumnya tidak menentukan skew dan scale dari benda, maka akan terdapat garis putus-putus ini menandakan tidak ada perubahan sama sekali. Jika kita ingin perubahan, kita bisa klik di sini. Untuk inisiasi kita bisa geser untuk nilainya untuk horizontal misalkan. Nah, nanti akan berbentuk garis seperti ini, maka sudah ada perubahan. Kita geser juga yang sini, maka kita bisa lihat di stage ini maka akan ada sebuah kemiringan benda. Lalu kemudian untuk scale kita bisa besarkan atau kecilkan. Oke, ketika besarkan kita bisa lihat di sini semakin besar objeknya. Oke. Kita klik ke skew X, di skew X misalkan kita kembali lagi ke frame pertama, kemudian kita bisa geser ke sini. Lalu kemudian saya akan coba untuk klik kanan di sini, klik kanan kemudian add keyframe. Oke, di sini ada perubahan. Di sini kita bisa menambahkan keyframe baru di motion editor dan kita bisa geser ini ke sini. Jadi seperti halnya keyframe tambahan. Dan ketika kita kembali ke timeline, kita bisa lihat penambahan keyframe baru ketika kita menambahkan keyframe di motion editor. Selanjutnya saya akan coba untuk ke scale X misalkan ke namanya keyframe terakhir dan kita bisa tambahkan keyframe juga di sini, add keyframe, dan kita klik di scale X, kemudian kita akan coba untuk tambahkan scale-nya. Jadi skala dari X akan bertambah. Oke. Itu untuk menambahkan keyframe dan sebagainya. Sekali lagi saya akan coba untuk menambahkan keyframe juga di sini. Oke. Lalu kemudian saya klik di scale Y, kemudian saya akan tambahkan. Oke. Maka skala dari objek akan berubah juga. Oke, dilihat di keyframe akan ada penambahan keyframe baru, itu menunjukkan ada perubahan dari objek, baik itu transformasi maupun basic, motion, dan sebagainya. Saya akan coba untuk di basic motion, misalkan saya akan tambahkan lagi keyframe di sini. Kalau misalkan di basic motion, maka dua-duanya antara X dan Y ini akan bertambah juga. Ada keyframe juga. Oke, misalkan di sini saya akan coba untuk geser ke bawah. Oke, jadi posisinya akan berkurang. Oke, jadi X-nya dan Y-nya ini ketika saya tambah dia akan semakin turun. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan reset value. Di reset value ini kita bisa lihat di sini akan ada nilainya itu akan di reset. Kalau misalkan kita klik, nah jadi tidak ada yang namanya perubahan. Oke, kita kembali lagi, kita Ctrl Z atau undo. Jadi reset value untuk mereset baik itu motion maupun transformation dan sebagainya. Oke, setelah transformation dan basic motion sudah, kita akan menuju ke color effect. Seperti halnya untuk motion dan sebagainya, di sini kita juga bisa menambahkan keyframe dan sebagainya. Kalau misalkan alpha ini, saya akan kembali ke yang pertama. Di sini saya akan coba untuk di yang kedua saja agar terlihat ya. Saya akan tambahkan di sini sebuah keyframe, klik kanan keyframe. Lalu kemudian kita akan coba untuk turunkan nilai alfanya, atau kita bisa gunakan ini. Oke. Lalu kemudian karena ada is ya, saya lupa karena ada is,
kita enable, jadi ada percepatan. Dan nanti akan mempengaruhi nilai. Kalau misalkan kita sudah tentukan, kemudian kita kurangi, kita enable lagi, maka akan ada perubahan. Oke, itu untuk alpha. Di sini kita bisa hapus untuk color dan sebagainya. Misalkan saya akan tambahkan tint. Jadi alfanya tadi akan hilang dan berganti dengan efek tint. Dan tint di sini saya akan coba untuk menambahkan tint. Oke, seperti ini. Coba kalau misalnya kita hapus tint dan kita akan tambahkan lagi misalkan alpha. Kita tambahkan lagi alpha. Oke, di sini saya akan tambahkan alpha. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba ke filter. Di filter ini ada yang namanya glow dan kita bisa edit dengan value. Misalkan untuk frame-frame awal. Oke, di sini misalkan saya akan tentukan untuk blur X-nya untuk frame awal, keyframe awal ini akan saya naikkan. Oke. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah is. Di sini kita bisa lihat, kita bisa tambahkan is dan bisa kita kurangi di sini. Oke, itu tadi untuk pengaturan dari motion editor dan fungsi-fungsinya. Jadi lebih detail di sini kita bisa atur dan kita bisa langsung lihat di sini. Sebenarnya konsep dari motion editor itu adalah kita bisa menambahkan keyframe, lalu kemudian kita bisa edit secara manual di sini. Tapi karena di sini nanti akan sangat melelahkan, motion editor akan lebih menyederhanakannya. Oke, itu tadi untuk tutorial motion editor. Jangan lupa untuk ikuti channel Junior Dev, baik tutorial Flash maupun HTML maupun pemrograman lainnya. Dan akhirnya, sampai jumpa.